Ya, kemenangan skuad Garuda ini menuju semifinal ini juga dirayakan di seluruh Indonesia ya. Saya yakin pasti di rumah nih para narasumber yang juga sudah hadir gitu ya. Teriak-teriaknya luar biasa kenceng ya Mas Renan. Semuanya pasti berteriak, apalagi pas menang adu penalti itu ya. Benar, luar biasa ya. Adu penalti juga tegang banget ya. Kita akan langsung aja ya ajak untuk berdialog bagaimana kekuatan skuad Garuda dan juga pertandingan tadi malam. Sudah bergabung bersama kami Mas Budi Setiawan, pengamat sepak bola atau founder Football Institute. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mbak Syira. Happy banget ya Mas Budi ya? Sangat ya, walaupun tadi mungkin tidur-tidurnya tipis-tipis gitu ya karena nonton bola ya. Kemudian ada Bang Peri Sandria, mantan pemain timnas. Selamat pagi Bang Peri. Pagi Bang Peri. Pagi. Bang Peri juga nggak tidur dong? Aduh. Enggak ya? Merah putih lah. Demi merah putih. Kemudian kita juga sudah bergabung bersama dengan pengamat sepak bola Bang Hardiman Koto. Selamat pagi Bang. Dira, selamat pagi. Hai Rendra, selamat pagi ya. Baik, selamat pagi Bang Riman. Kita sama skuad Garuda hebat ya. Kita kembali ya, kita selamat pagi. Baik. Kita akan coba membahas ya bagaimana analisa dari para pengamat ini mengenai pertandingan semalam. Kita ke Mas Budi dulu. Mas Budi, Anda pastinya ini kan melihat permainan semalam itu pasti bangga sekali dengan permainan anak-anak asuhan ini dari STY ini. Ini pandangannya seperti apa? Ya, artinya ini betul-betul sekali lagi pertandingan game mental. Pertandingan melawan Korea Selatan pada malam hari tadi, pagi hari dini hari tadi itu permainan game mental juga. Game mentalnya di mana? Sebelum terjadinya gol Korea Selatan sampai menit ke-7, mereka terlihat mendominasi di awal 7 menit pertama. Tapi keadaan berubah ketika gol Korea Selatan dianulir oleh VAR. Itu agak mengganggu mental pemain Korea Selatan. Sampai akhirnya Indonesia berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Itu bikin mereka agak kaget juga. Ketika dibalas lagi menit 45, mereka berharap bisa mengembalikan keadaan. Tapi ternyata Rafael Struijk kembali membuat kejutan di injury time 45+3 menit 48. Sampai di babak kedua ternyata nggak bisa comeback. Bahkan sampai pelatih Korea di kartu merah. Dan anehnya pemain Korea Selatan yang menjadi top skor sementara dengan 3 gol, Lee Yong Jun, itu baru masuk di babak kedua. Tidak main dari awal. Tapi di menit ke-70 akhirnya dia juga harus kena kartu merah. Karena melalui VAR, karena pelanggaran kartu merah langsung, dia keluar. Sampai akhirnya kita unggul dalam jumlah pemain. Tapi juga Korea tidak menunjukkan mental kalah walaupun 10 pemain. Tetap gigih gitu ya? Tetap gigih. Dan kualitas mereka sebagai peringkat nomor 2-3 dunia, walaupun ini umur U23, itu terlihat bahwa fondasi kemampuan mereka, DNA mereka sebagai salah satu tim terkuat di Asia itu ditunjukkan dengan permainan tadi pagi. Tapi akhirnya kita juga kelihatan kan di menit ke-85 akhirnya kita kegolan yang memaksa kita harus melakukan perpanjangan waktu sampai akhirnya adu penalti. Tapi apapun begitu permainan timnas jelas maksudnya lebih unggul ya, walaupun secara possession football, secara shoot ke gawang. Kalau secara kualitas dan mental kita lebih unggul dalam pertandingan tadi pagi. Memang kalau secara style of play antara kedua tim ini hampir sama, bahkan cenderung sama. Karena dua-duanya dipimpin oleh pelatihnya sama-sama Korea. Sama-sama Korea. Jadi udah tahu satu sama lain. Mas Budi, kalau kita ngeliat ada perbedaan permainan tidak dengan sebelum-sebelumnya? Karena lini depan kita agak sedikit lumayan agresif ya? Ya agresif. Rafael Struijk akhirnya setelah pertandingan keempat berhasil membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol. Walaupun agak lambat, tapi dari 3 pertandingan awal kan dia memberikan peran, kontribusi walaupun tidak mencetak gol. Tapi malam hari tadi dia mencetak gol dengan 2 gol, membawa sebuah keberuntungan yang itu diraih dari hasil kerja keras. Jadi bukan semata-mata keberuntungan nemu golnya, tapi ini melalui usaha, bukan tiba-tiba. Jadi ini adalah sebuah pembuktian dari Rafael Struijk bahwa memang striker ini bisa mencetak gol karena memang Struijk ini lebih produktif di timnas U23 dibandingkan di senior. Kalau Bang Peri sendiri melihatnya bagaimana? Itu kan tadi permainan juga game mental gitu ya. Skuad Garuda itu terlihat jauh lebih tenang tidak, apalagi ketika penalti juga. Untuk permainan tadi malam yang pastinya yang saya lihat itu jual beli serangan itu luar biasa ya, sangat seru banget ya gitu. Semuanya kembali ke mental semuanya. Kembali ke mental bertanding, siapa yang siap itu dia bisa memenangkan pertandingan.
Alhamdulillah di babak awal Indonesia sempat kebobolan, tapi itu juga tidak disahkan karena kita lihat VAR itu ya. Ya, VAR tidak disahkan gol itu. Tapi kemudian di menit ke berapa itu ya? 45. Sebelum menit 45. 17. Ya 17 Rafael mencetak gol, dan itu juga membuat pemain-pemain dari Korsel sendiri langsung down. Ya, down. Kaget gitu ya. Kaget gitu ya. Ternyata juga untuk tim Korsel sendiri mereka tidak panik, mereka bermain, menunjukkan permainan cepat mereka pada tim kita. Alhasil tim Korea bisa membalas menjadi 1-1. Kalau menurut Bang Peri nih, melihat dari kinerja pelatih kita Sintayong tentunya ini selama 120 menit ini seperti apa? Saya rasa kalau lihat Sintayong tadi malam sempat tegang juga ya, saya lihat gitu. Oh, juga tegang, Bang. Iya. Saya rasa Coach Sintayong mungkin beliau juga sudah tahu cara permainan Korea, cara meredam permainan Korea itu bagaimana. Saya rasa kemarin semalam tuh saya lihat pemain dari Garuda Muda sendiri mengikuti instruksi dari Coach STI sendiri. Ya, permainan dari Korea sendiri kan bermain cepat, dan anak-anak Garuda Muda kita bisa meredam dengan pressing yang ketat. Jadi tidak memberi kesempatan mereka bermain one to touch gitu mereka. Oke, kita ke Bang Herdiman. Untuk tadi malam, dini hari tadi, bagaimana dengan pengamatan Bang Herdiman sendiri melihat skuad Garuda ini dengan gigih melawan Korea Selatan? Saya muncul dengan satu kalimat pertama, wow. Apa tuh, Bang? Wow sekali. Wow, luar biasa. Wow. Tadi pagi itu adalah laga yang sangat emosional. Kedua tim bertarung lebih kurang 2 jam lebih, lewat normal time, lewat extra time, dan lewat penalti shootout, yang bikin kita nafasnya itu turun naik. Dan alhamdulillah kita akhirnya bisa lolos lewat sebuah kemenangan yang sangat haru biru. Dan ini tiba di semifinal dengan status sebagai tim debut pertama kali lolos, tiba di putaran final, dan sekarang tiba di semifinal. Dan itu mengalahkan Raja Under 23 di Asia, namanya Korea Selatan. Betul. Jadi kalau kita melihat bagaimana Sintayong tidak begitu ekspresif selebrasinya, saya paham, karena yang dia kalahkan oleh Sintayong adalah negara asalnya, Korea Selatan. Karena yang dikalahkan oleh Sintayong adalah Korea Selatan, tim yang 8 tahun yang lalu dia loloskan ke Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Dan sekarang tim itu dikandaskan dan dia bawa Garuda Muda tiba di semifinal. Wow. Wow. Wow, oke, baik. Itu tadi ya, jadi wow, sampai Bang Herdiman tuh ulang-ulang terus ya Bang, karena luar biasa banget ya skuad Garuda itu tadi malam ya. Iya, kita juga terkagum-kagum. Kita tentu nanti akan masih membahasnya lagi. Ya. Saya sampai tidak punya kalimat apa-apa lagi untuk menjelaskan, untuk melukiskan betapa bahagianya. Kalau Budi, kalau Peri Sandrias, dua nama ini yang juga dikenal luas di dunia sepak bola Indonesia, masih bisa berurai air mata, itu adalah air mata bahagia. Top. Oke, siap Bang. Nanti kita lanjutkan lagi ya pembicaraan ini, kemenangan skuad Garuda dan juga euforia yang dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Usai jeda.